I'll take care of you, darling. Hai, selamat datang di awal cerita. Pada video kali ini kita akan bahas alur cerita film berjudul The Caregiver tahun 2023. Dan semoga sehat selalu buat kalian serta keluarga besar kalian. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Let's go. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Emma yang terbangun dari tidurnya setelah mimpi buruk. Lalu Emma terlihat sedang menelpon ibunya menyuruh Emma untuk kembali tinggal bersama ayahnya. Akan tetapi, Emma menolak dan mengatakan jika dia bukanlah ayahku. Ternyata laki-laki di dalam mimpinya Emma tadi adalah ayahnya yang kerap melakukan tindakan asusili pada Emma, yang nampaknya memberikan trauma mendalam bagi Emma sampai terbawa mimpi, sehingga Emma enggan tinggal bersamanya lagi. Kemudian Emma mengatakan jika dirinya harus pergi menghadiri interview kerja, yang ternyata Emma berniat melamar pekerjaan sebagai perawat lansia di sebuah rumah mewah. Setelah lama menunggu, akhirnya giliran Emma pun tiba. Lantas Emma pun bertemu dengan Alex yang merupakan putranya Nyonya Beloved. Di sana Emma mengatakan jika dia memiliki pengalaman merawat lansia karena dulunya dia pernah merawat neneknya selama 3 tahun. Lalu Alex menceritakan tentang kondisi ibunya yang semakin hari semakin memburuk. Dia juga sedikit pikun dan terkadang bersifat keras pada perawat bahkan dirinya sendiri. Alex menjelaskan hal itu terjadi setelah adiknya bernama Anna meninggal dunia. Mendengar hal itu, Emma yang sudah berpengalaman pun mengatakan bahwa dirinya pasti bisa menanganinya. Melihat keyakinan Emma ternyata membuat Alex menerimanya dan mengatakan Emma bisa bekerja mulai hari ini. Karena kebetulan perawat sebelumnya yang bernama Karen sudah berhenti. Emma pun yang mendengar hal itu tentu senangnya bukan main. Hari pertama Senin tanggal 6 November terlihat Emma sudah sampai di rumah Beloved. Setelah masuk, di sana Emma melihat orang tua Beloved yang merupakan seorang dokter. Begitupun juga dengan Beloved yang merupakan seorang dokter. Di suatu ruangan, Emma menemukan gambar denah menuju kamar Beloved. Kemudian Emma pun segera menuju pergi ke sana. Lalu sesampainya di kamar Beloved, Emma melihat Beloved yang sedang duduk melamun. Kemudian Emma pun menghampirinya dan memperkenalkan diri bahwa dirinya lah yang akan menjadi perawat baru yang merawat Beloved. Melihat Beloved yang diam 1000 bahasa, membuat Emma inisiatif menanyakan sesuatu, yaitu apakah Beloved butuh sesuatu atau ingin ke kamar mandi. Kemudian Emma pun memasukkan semua bajunya ke dalam lemari dan di saat itu juga tiba-tiba dia mendengar sesuatu. Emma yang mengira itu Beloved lantas mencoba memanggilnya, namun tidak ada siapapun di luar. Hari kedua Selasa tanggal 7 November, di pagi harinya terlihat Emma menyiapkan sarapan untuk Beloved. Namun di sana Emma malah terdiam melihat kalung salib yang digunakan oleh Beloved. Kemudian tiba-tiba Beloved tersenyum sembari mengelus pipinya dan menganggap Emma adalah Anna putrinya. Yang tentu saja Emma mengatakan bahwa dirinya bukanlah Anna tapi Emma yang kini menjadi perawatnya. Dirasa penyakit pikunnya kambuh, Emma mencoba mengajaknya jalan-jalan di luar untuk menyegarkan pikiran karena kebetulan cuacanya sedang bagus. Namun sayang, Beloved tidak merespon Emma sama sekali. Kemudian ketika sedang memandikan Beloved, Emma tidak sengaja melihat luka cakar di punggungnya Beloved. Lantas Emma pun menanyakan hal itu, akan tetapi Beloved berteriak dan ingin keluar dari sana. Sehingga Emma yang panik pun segera menenangkannya. Kemudian sebelum Beloved tidur, Emma memberikannya obat terlebih dulu, disusul dengan meminta Beloved untuk memberitahukan dirinya jika terjadi sesuatu atau ada orang yang telah melukainya. Setelah itu Emma pun keluar dan pergi menuju kamarnya untuk tidur. Namun di tengah jalan Emma mendengar suara mainan bayi yang berasal dari sebuah kamar. Emma pun menghampiri dan mencoba membukanya, namun sayang pintunya terkunci. Lalu ketika Emma sedang berusaha tidur, lagi-lagi Emma mendengar suara. Mengira suara itu berasal dari balik tembok, Emma pun mendekatkan kupingnya, dan tiba-tiba terdengar suara Beloved seperti berada di depan pintu kamarnya. Lantas Emma pun pergi mengeceknya dan melihat Beloved sedang berbicara sendiri sama tembok.
Melihat hal itu, Emma berusaha menyadarkannya, disusul dengan mengajaknya masuk kembali ke kamar. Keesokan harinya di hari ketiga, Rabu tanggal 8 November. Di tengah malam, Beloved terlihat membentur-benturkan tubuhnya pada lemari. Emma yang melihat hal itu langsung berusaha menghentikannya, kemudian menuntunnya untuk tidur kembali. Namun ketika hendak tidur, tiba-tiba Beloved menahan Emma dengan mencengkeram tangannya hingga membuat Emma kesakitan. Emma pun berusaha melepaskannya dan segera pergi dari sana. Disusul dengan Beloved tersenyum seakan sengaja menyakiti Emma. Lalu ketika sedang mandi, Emma mendengar suara langkah kaki yang mendekati pintu. Lantas Emma yang mengira itu adalah Beloved mencoba memanggilnya. Akan tetapi, tidak ada yang menyautnya yang membuat Emma sedikit kesal. Sehingga Emma pun pergi keluar mengecek apa yang sedang dilakukan oleh Beloved. Yang ternyata Beloved sedang tidur di kamarnya sambil megangin kepalanya yang sepertinya Beloved sedang pusing. Tak lama kemudian, Emma kembali mendengar suara itu dan berasal dari balik tembok kamar mandi. Dan benar saja suara itu semakin kencang ketika Emma mendekatkan telinganya ke tembok. Lalu Emma yang tak mau ambil pusing pergi ke kamar untuk kembali tidur. Lalu sesaat akan terlelap, Emma melihat dengan samar-samar ada seseorang yang datang. Di hari keempat, Kamis tanggal 9 November, Emma terbangun dari tidurnya, mendapati cairan aneh pada celananya. Emma yang mengira dirinya telah ngompol lantas pergi ke kamar mandi, disusul dengan tiba-tiba saja Emma mual seperti orang hamil. Selain itu, Emma juga merasakan sakit di bagian perutnya. Lalu ketika mengecek perutnya, Emma menemukan 2 lubang seperti bekas jarum suntik. Yang tak lama kemudian, Emma menemukan jejak langkah kaki yang berasal dari ruangan terkunci menuju ke lantai atas. Dari sana Emma mencari keberadaan Beloved ke kamarnya, namun dia tidak ada di sana. Yang Emma temukan hanyalah sebuah foto yang terjatuh dan beberapa obat Beloved yang berserakan. Dan lagi-lagi, Emma mendengar suara mainan bayi. Karena penasaran, Emma pun menghampiri sumber suara yang berasal dari sebuah ruangan. Yang ternyata di dalamnya terdapat banyak barang-barang perlengkapan bayi. Yang tanpa Emma sadari, Beloved berada di belakangnya dan langsung menyuntikkan obat bius. Di tengah kesadarannya yang hilang, samar-samar Emma melihat seseorang sedang membawa dirinya. Kemudian setelah sadar, Emma mendapati tubuhnya telah terikat di atas tempat tidurnya dan melihat Alex di hadapannya disusul dengan Beloved menyuntikkan Emma obat bius lagi. I'll take care of you, darling. No. Stay quiet. Singkat waktu, Emma tersadar kembali dan langsung berteriak meminta tolong. Yang tak lama, Alex datang menyuruh Emma diam karena hanya akan membuat Beloved marah. Dia juga menyuruh Emma tetap tenang dan jangan khawatir karena Beloved bisa mengurus wanita hamil sendirian. Lantas Emma pun menyangkalnya dengan mengatakan jika dirinya tidak sedang hamil. Kemudian Beloved datang mengatakan jika dirinya telah melakukan pembuahan buatan ketika Emma tidak sadarkan diri tadi. Mendengar hal itu, Emma pun seketika marah dan berusaha melepaskan ikatan tangannya, namun sayang usahanya sia-sia. Beruntung Emma yang pantang menyerah akhirnya berhasil melepaskan ikatan tangannya. Dan segera mengambil sebuah jarum pentul jumbo untuk mempersenjatai dirinya. Kemudian ketika Alex datang, Emma berpura-pura masih terikat, disusul dengan menewaskan Alex dengan jarum pentul jumbo tersebut. Setelah itu Emma segera keluar dari sana dan bersembunyi di kamar mandi dari kejaran Beloved, yang tak lama terdengar suara histeris Beloved yang melihat Alex telah tewas. Lalu Beloved menggedor-gedor pintu sambil mengatakan jika Emma akan menyesali perbuatannya. Pada hari kelima, Jumat 10 November, Emma yang seharian berada di dalam kamar mandi, seketika mendengar suara aneh yang berasal dari bawah bathtub. Kemudian Emma mengecek kondisi dan keadaan di luar dengan mengintip dari lubang kunci. Setelah dirasa aman, Emma bergegas keluar dari kamar mandi dan melihat banyak bercak darah di lantai. Sehingga Emma pun segera masuk ke dalam kamarnya dan bersembunyi di sana. Sementara Beloved yang menyadari hal itu, dia pun mencoba membuka pintu kamarnya Emma. Namun tiba-tiba, telepon berdering yang membuat Beloved segera mengangkat telepon itu.
Sedangkan Emma diam-diam menguping pembicaraan Beloved yang ternyata ia meminta bantuan kepada seseorang untuk datang. Lalu Beloved yang sadar kalau Emma menguping pembicaraannya, lantas segera menutup teleponnya. Sementara Emma perlahan berusaha mencari jalan keluar dengan mencoba semua pintu. Beruntung Emma sadar keberadaan Beloved sehingga ia segera memukulnya dan bersembunyi di sebuah ruangan. Lalu dengan membawa pisau, Beloved mengetuk pintu dan mengatakan apakah Emma menyukai kamar bayinya. Sementara Emma kesalnya bukan main, ditambah dengan kamarnya telah tertutup rapat sehingga mustahil baginya keluar dari sana. Lantas tak ingin putus asa, Emma menghancurkan kaca lemari dan mengambil pecahan kaca itu sebagai senjata. Lalu perlahan Emma turun ke lantai bawah dan kembali segera bersembunyi ketika Beloved datang. Emma pergi ke ruangan bawah tanah dan terkejut melihat seorang wanita yang sangat ketakutan dalam keadaan hamil besar. Ternyata wanita itu bernama Karen yang merupakan perawat Beloved sebelumnya. Di sana Emma berusaha membuka rantai yang mengikat tangan Karen, namun karena sulit Emma bergegas mencari kuncinya. Akan tetapi di sana ia malah menemukan kotak bibit milik Alex yang digunakan Beloved untuk membuahi mereka. Atau dengan kata lain, bayi yang mereka kandung adalah anaknya Alex. Lalu Emma segera bersembunyi ketika mendengar suara Beloved datang. Beloved mengatakan jika malam ini Karen akan melahirkan, disusul dengan Emma yang tiba-tiba menyerang Beloved. Sialnya Emma yang belum menemukan kunci rantai, segera pergi mencari kunci itu di tempat lain. Sementara Karen yang melihat Beloved mulai sadarkan diri, lantas berteriak memberitahu Emma jika Beloved pergi menuju ke lantai atas. Dengan membawa senapan, Beloved masuk ke dalam ruangan tempat Emma bersembunyi. Di sana Beloved yang mengetahui kalau Emma bersembunyi di kolong tempat tidur, mengancam akan melakukan hal yang lebih buruk kepada Emma. Di mana hal itu berhasil membuat Emma yang ketakutan akhirnya keluar dan menyerah. Kemudian Beloved mengarahkan Emma ke ruang bawah tanah dan membawa Karen ke kamar atas. Sedangkan Karen yang kesakitan seakan tak bisa berjalan lagi, ditambah dengan air ketubannya telah pecah. Namun Emma terus menyemangatinya untuk bisa sampai ke lantai atas. Akhirnya setelah sampai di sana, Beloved menyuruh Emma ke kamar mandi dan mengikat tangannya sendiri. Yang tak lama terdengar suara bayi menangis, disusul dengan suara bel rumah berbunyi sehingga Emma berteriak meminta tolong. Ternyata yang datang seorang pria, entah siapa dia, yang jelas Beloved menewaskan pria itu. Setelah itu, Beloved membawa Emma ke ruang bawah tanah dan menyuruhnya mengikat dirinya dengan rantai seperti Karen tadi. Namun Emma membalikan badannya dan mengatakan jika Beloved membunuh dirinya, maka bayi yang dikandungnya juga akan mati. Lalu Emma memecahkan semua bibit itu disusul dengan menusuk Beloved dengan pecahan kaca yang ia pegang. Kemudian ketika Emma ingin menembak Beloved, tiba-tiba terdengar suara wanita dari luar. Ternyata dia adalah Anna, adiknya Alex yang katanya telah meninggal dunia. Anna berjalan sambil memanggil Beloved hingga akhirnya melihat Karen yang telah tewas, sementara Emma telah menodongkan senapannya dari belakang. Di sana Anna mengatakan dirinya ingin bertemu dengan Beloved, sehingga Emma pun memberitahukan keberadaannya yang ada di ruang bawah tanah. Dan sesampainya di sana, Emma meminta kunci rumah, namun ketika Emma hendak pergi, Anna menarik kakinya Emma. Sehingga terjadilah pergelutan di mana Emma akhirnya berhasil menewaskan Anna. Lalu Emma pergi dengan membawa bayinya Karen untuk memulai kehidupan baru mereka. Beberapa hari setelah kejadian itu, ternyata reporter berita mengungkapkan fakta bahwa selama 10 tahun terakhir lebih dari 10 gadis telah tewas. Di mana gadis itu diculik oleh Beloved kemudian membuat mereka hamil, yang nantinya bayi itu mereka jadikan cuan. Selain itu kepolisian hanya menemukan 4 jasad aja, sedangkan jasad Beloved menghilang entah kemana. Dan singkat cerita 9 bulan kemudian terlihat Emma yang sedang tidur.
Di sana juga terlihat seseorang berada di kamarnya, kemudian orang itu mengusap perut Emma yang terlihat sudah membesar. Yang syukurnya itu hanyalah mimpi buruk. Lalu ketika sedang minum, Emma merasa jika ada seseorang di dalam rumahnya, kemudian dia pun memeriksanya. Seakan mengetahui jika itu adalah Beloved yang datang untuk mengambil cucunya, yang merupakan satu-satunya keluarga yang dia miliki setelah Alex dan Hannah tewas. Namun ternyata Emma selama ini pura-pura hamil untuk memancing kedatangan Beloved, karena Emma tidak ingin mempunyai anak dari darah keturunan orang yang menjijikan seperti Beloved. Akhirnya Beloved pun tewas di tangan Emma, kemudian Emma pun menggendong anak Karen. Di sana terlihat Emma sangat menyayanginya dan berniat untuk merawatnya sampai tumbuh dewasa. Tamat. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah alur cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur, sampai jumpa di video berikutnya.